Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya di vlog yang kedua. Di vlog yang kedua ini kita akan membahas mungkin kelanjutan dari vlog saya yang pertama. Vlog yang pertama kan kita membahas tentang pengalaman pertama kali masuk kuliah. Jadi kemarin rencana saya di vlog kedua ini langsung aja ke akhir pengalaman terakhir kuliah di jurusan teknik sipil. Tapi setelah dipikir-pikir ya tidak, nanti seandainya ada pertanyaan kan tidak enak pula kita mengulang-ulang kembali di vlog-vlog yang sudah kita lewati. Jadi di vlog yang kedua ini saya akan membahas pengalaman kita pengalaman saya ketika kuliah, baik itu pengalaman menyedihkan, pengalaman menyenangkan, ya pengalaman lucu lah bisa dikatakan seperti itu. Mungkin beberapa teman-teman ada pengalaman yang tidak bisa terlupakan sama seperti saya yang sekarang masih bisa mengingat pengalaman pas waktu kuliah. Mungkin bagi beberapa penonton ada dari teman saya satu angkatan kuliah di teknik sipil, mereka pasti tahu pengalaman-pengalaman ini. Beberapa teman atau sahabat-sahabat yang seperjuangan lah bahasa ya. Jadi saya cerita tentang pengalaman yang menyedihkan waktu kuliah. Sebenarnya menyedihkan tuh bagi saya, cuma menyenangkan bagi orang lain. Jadi kita kan kalau di teknik, kalau seandainya kita masuk jam 8, mata kuliah masuk jam 8, ya jam karetnya parah, bisa dikatakan parah jam karetnya. Sebenarnya tidak bagus untuk dicontoh untuk teman-teman semua yang masih kuliah atau macam mana, tapi ya begitulah keadaannya karena memang seperti itu. Kita datang cepat pun kadang belum tahu mata pelajaran atau mata kuliah kita itu sudah dimulai. Jadi cerita saya ini waktu itu mata kuliahnya masuknya jam 8. Ya jam 8 tuh menurut mahasiswa teknik itu masuk pagi kali itu. Susah mau bangun jam segitu kalau tidak dibangunkan. Jadi kalau mahasiswa tuh kalau saya mahasiswa belum tahu, kalau saya misalnya masuk jam 8, ya dari rumah jam 8. Jadi ya pasti telat lah sampai ke kampus. Tapi kebetulan dari rumah ke tempat kampus, tempat kuliah saya itu tidak terlalu jauh, palingan kalau naik motor 2 menitan sudah sampai. Jadi saya santai aja kadang, ya tak peduli lah, karena terlalu santai itulah menyebabkan terjadinya pengalaman menyedihkan ini. Jadi pagi lah, masuk pagi tadi kan. Jadi biasanya kalau dosen masuk pagi itu biasanya dia menunggu mahasiswa, karena mahasiswa kadang memang agak susah kalau bangun pagi. Tapi sebenarnya dosen itu udah datang ke kampus, cuma memang belum masuk ke lokal aja. Jadi pas hari itu entah mengapa saya seperti biasa lah datang ke kampus, mulai jam masuk jam 8, datang jam 8. Ternyata ketika sampai di kampus, mahasiswa rupanya udah ramai, tumben-tumbenan ramai kan. Jadi karena saya merasa baru terlambat sekitar 5 menit atau berapa menit, saya santai aja masuk, kasih salam, assalamualaikum pak. Bapak tuh tetap aja menjelaskan kan, ya saya tetap masuk karena kan biasa kan ada dosen yang kalau dia lagi
menjelaskan mata kuliah dia tidak bisa diganggu karena bisa mengganggu konsentrasi. Jadi saya pikir dia udah tahu kalau saya masuk kan. Saya langsung ambil kursi, saya masuk ke dalam lokal kan. Tahu-taunya pas dia break menjelaskan mata kuliah yang dia jelaskan tadi, dia bilang, siapa tadi yang baru datang? Kebetulan pula waktu pagi itu cuma saya sendiri yang terlambat. Mungkin teman-teman yang lain datang, mungkin karena firasatnya tidak enak, dia tidak masuk, dia menunggu jam berikutnya, biasanya seperti itu. Kalau saya tidak, saya datang, saya masuk, karena ya kalau menunggu kan terlalu lama untuk paling sedikit kan 2 SKS itu sekitar 1,5 jam, kan lumayan lama kalau kita nunggu di tempat ruang tunggu mahasiswa. Jadi saya masuk aja karena masih bisa 5 menitan lah mungkin masuk. Jadi setelah ditanya, karena saya merasa saya paling terlambat tadi, saya berdiri. Pas ditanya kenapa terlambat, saya seperti biasa lah macet alasan. Padahal rumah kan dengan kampus tak ada macet-macetnya, cuma macet di pintu rumah aja dia. Jadi setelah itu dosen bilang lain kali kalau datang, kalau saya sudah mulai mata kuliah jangan masuk lagi. Biasanya seperti itu dosen tuh, mungkin ada beberapa masalah di luar saya tidak tahu. Jadi setelah itu saya langsung disuruh keluar, kamu keluar aja. Pas saya jalan, saya kan oke lah, saya mungkin marah dia, saya tidak tahu, pasti marah lah. Saya kemas buku saya masukkan ke dalam tas, saya keluar. Saat kan karena datang terakhir, duduk kan itu paling belakang. Jadi dari belakang saya jalan dari belakang mau ke pintu ke depan mau keluar, dosen tuh bilang, kamu sudah mahasiswa bukan anak TK lagi. Wah, di situ saya berpikir, kok kayaknya kena di hati saya sekali kan. Perkataan dosen itu kan, dari situ kawan-kawan ya terdiam semua kan, tentu jadi pusat perhatian kan. Ada bukan kawan-kawan satu angkatan aja, ada senior yang mengulang atau ada junior yang ngambil ke atas atau ngambil mata kuliah itu duluan kan. Tentu malu saya kan, malu situ ya. Karena itulah saya pikir, kok sedih kali hidup, sedih kali ini saat terlambat masuk kuliah tuh sedih kali. Saya pikir kan, memangnya separah itu. Saya pun sebenarnya memang salah, saya akui salah ya, tidak pernah on time sampai sekarang sih. Kadang memang susah untuk on time, tepat waktu itu susah karena beberapa hal, karena sering lalai jadi terbiasa. Setelah keluar saya pulang langsung aja kan, karena kan saya jadi hari itu mungkin alfa, saya tidak tahu. Yang jelas saya absen, entah dicoret lagi entah gimana, saya tidak tahu. Saya pulang lah, saya pikir sedih kali ya. Itulah resiko dari keterlambatan masuk kuliah, itu bisa terjadi pada teman-teman. Makanya saya bilang jangan dicontoh, yang tidak baik jangan dicontoh. Saya hanya bercerita, sharing yang kalau yang baiknya kawan-kawan bisa ambil, kalau yang tidak baiknya jangan diambil ya. Anggap saya sebagai cerita. Kemudian kalau pengalaman yang menyenangkan ya jelas lah menyenangkan, banyak lah. Kalau cerita tentang kuliah itu bisa dikata kuliah tuh, kalau kita kuliah tetap belajar ya, karena memang udah kewajiban kan.
kan ya dibiayai sama orang tua. Tentu tidak mungkin kuliah itu main-main kan, cuma ada waktunya main-main, tapi kuliah tetap. Kita kan ini pengalaman yang menyenangkan bagi saya saat kuliah. Kita kan kuliah kan palingan satu hari paling banyak ya 2 atau paling banyak 3 mata kuliah yang masuk kan. Tentu lebih banyak waktu bermain di siang harinya dibandingkan belajarnya. Jadi kalau seandainya misal kita masuk pagi dari jam 8 kan, itu jam 10-an atau jam 9 lewat kita sudah selesai belajarnya. Kita sarapan lah ke kantin ya. Sarapan kami setelah mata kuliah itu selesai, biasanya seperti itu. Jadi yang bagi kami yang ada satu angkatan tuh kadang kan ada geng-gengnya. Sebenarnya bukan geng jahat, cuma kelompok belajar, kelompok bermain, bisa gitulah. Jadi kalau geng saya ya jangankan berharap belajar itu nanti aja. Dia sekarang saat itu ya kelompok bermain, pulang kuliah ya main domino, ya duduk di kantin sampai sore. Jadi kuliah itu cuma satu hari itu cuma kuliah satu mata kuliah 2 SKS 1 jam setengah. Jam 9.30 kan kita selesai. Dari jam 9.30 sampai jam 6 sore ya kerjaan kita di kantin main domino. Yang itu aja, ulang terus. Yang di situ ya ibaratkan senang, timbul rasa senang gembira mas main sama kawan-kawan kan. Karena kan saya kemarin kan dari pulau atau dari daerah agak terpencil di Kepulauan Riau. Ya, kita dapat teman baru ya suka lah kan. Jadi itulah rutinitas setiap hari, kecuali hari Minggu kan libur, kuliah libur juga main domino ya. Jadi setiap hari itu aja. Jadi rasa satu angkatan tuh karena kita sering ngumpul satu kantin, bukannya tidak memikirkan kawan-kawan yang lain, tetap main dengan kawan-kawan lain, tapi yang menyenangkan ya itu kalau untuk yang non akademis lah bahasanya. Tapi kalau yang akademisnya ya selesai jelas saat selesai kuliah, selesai ujian skripsi lah, itu bisa diceritakan lagi. Tak ada mahasiswa yang tak senang saat selesai ujian skripsi. Kemudian hal yang lucu kita banyak sebenarnya hal yang lucu. Kita ambil yang ini aja kan. Saya saat kuliah kan ada beberapa teman dekat biasa kita bikin tugas sama-sama ya, geng sahabat lah ibaratkan, bisa dikatakan sahabat. Kalau kami sekarang udah seperti keluarga. Mungkin ada beberapa yang sudah menikah kan, mas ikut keluarganya dan jarang komunikasi, ya itu mungkin udah jalan hidupnya. Sekarang kan masih ada beberapa yang masih dekat. Jadi saat kuliah tuh kita pokoknya masuk berempat kan, masuk kuliah bagi berempat, pulang berempat, bikin tugas kadang berempat. Kebetulan itu 4 orang. Nanti datang ada kawan-kawan yang lain satu angkatan datang mau gabung, kami kasihkan. Karena kebetulan rumah saya bisa dikatakan jadi base camp karena dekat dengan kampus tadi kan, cuma 2 menit. Jadi kawan-kawan sering datang ke rumah juga untuk bikin tugas. Ya kebiasaannya
karena sering karena mahasiswa teknik tuh dia suka apa tuh nama istilahnya lupa, pokoknya dia bikin tugas tuh cuma sistem kebut satu malam, apa tuh lupa kepanjangan, SK tak tahu lah pokoknya apa itu. Jadi kami kan terbiasa untuk bikin tugas, jadi saat itu berempat bikin tugas besar. Kita bikin tugas besar menggambar gedung 2 lantai. Tentu kan prosesnya kan sebenarnya kan harusnya 1 bulan atau macam mana, karena kan kita belajar di situ ya, nanti di asistensi atau dilaporkan ke dosen atau asisten dosen, kita asistensi. Jadi pernah satu kejadian saat itu kita kan asistensi gambar-gambar manual aja yang pakai pensil. Saat hari terakhir asistensi atau saat pengumpulan itu dikumpulkan manual sama yang dari AutoCAD-nya atau dari gambar yang bisa dikatakan dibuat menggunakan aplikasi. Kalau tidak, bagi yang mungkin penonton ada yang di luar dari dunia teknik sipil mungkin tidak tahu aplikasi AutoCAD, tapi saya jelaskan di sini. Aplikasi AutoCAD itu aplikasi untuk menggambar yang bisa kita lakukan di PC atau di laptop. Jadi waktu hari terakhir kumpul gambar kan kita masih banyak belum selesai. Jadi kita pokoknya hari ini misalnya hari Selasa, selesai kuliah hari Selasa tuh kami sudah mulai tuh kebut bikin tugasnya untuk dikumpulkan besok sekitar jam 12-an atau pagi. Kebetulan kemarin pagi, seingat saya pagi. Jadi malam tuh anak-anak ini sahabat geng saya begadang lah di rumah kan seperti biasa. Ada cewek ada cowok. Jadi kebetulan di geng kami ada yang cewek 1 orang, 3 orang cowok. Jadi berkumpul di rumah karena dah dekat, jadi ceweknya ya biasa aja karena sekumpul sama kami kan. Jadi pas dah kita buat, kita dah selesai karena kan memang dah diangsur kan sebenarnya. Jadi tinggal sikit siapa yang rajin asistensi pasti selesai gambarnya. Kebetulan karena saya sebelumnya sudah pernah, seingat saya kemarin sebelumnya sudah pernah ngulang dan dapat nilai rendah, jadi saya ngulang lagi kan ya udah tahu lah, berarti harus bikin tugas besar udah bikin. Saya bikin lah supaya tidak ngulang lagi kan ceritanya gitu. Jadi kita kerjakanlah malam tuh sampai begadang sampai subuh. Ya kami mengerjakan tak tidur lah kan paginya kebetulan besok tuh masuknya agak sore. Saya masih ingat masuknya sore, jadi pagi itu datang ke kampus cuma ngumpul, ya tak perlu mandi, cuma sikat gigi, basah-basah rambut, pergi kampus antar. Dan saat pagi itu jam 8 terakhir ya kan, jam 8 terakhir. Jadi ada kawan yang cewek tadi itu belum selesai. Yang kawan cewek itu belum selesai. Jadi karena kami kan udah selesai, ya waktu tinggal sedikit, tak mungkin dong ibaratkan kita harus bantu dia mengerjakan, mungkin ada sekitar beberapa menit karena jam 8 dosen yang itu kebetulan dia orang yang on time. Jadi kita kalau jam 8 kata dia sebelum jam 8 harus kumpul seperti itu kan. Jadi dia terlambat ya, kita cemana apa yang mau dibantu tadi kan, tak mungkin lah. Jadi kami karena kawan mau tak mau harus dikuatkan, udahlah kumpul aja lah berapa yang ada. Dia tak mau, dia mau siap selesai macam mana ceritanya kan, cuma ketawa-ketawa kami. Dia nangis-nangis, dia memang suka nangis-nangis. Dari itulah makanya sering dibully, tapi bukan bully kasar lah, kita
bully untuk lucu-lucuan aja. Mungkin dari itulah yang membuat kami sampai ke kampus ketawa-ketawa gara-gara dia nangis tugasnya tak selesai. Itu bukan karena alasan apa, alasannya emang tak dibuatnya. Pagi-pagi dia merengek-rengek minta tolong dibuatkan, macam mana mau dibuat, sedangkan waktu kita kan tinggal beberapa menit aja untuk dikumpul. Sampai sekarang mungkin beberapa teman masih ada yang ingat tentang kejadian ini kan. Ya itu bagi saya satu kejadian yang lucu tuh. Gara-gara itu dia sampai nangis, merajuk lah, biasalah cewek merajuk, kami diamkan aja kan. Memang ya biasalah, biasalah kalau kita kan tak selesai tugas tuh cuman aja sampai nangis-nangis itu kan hebat kali. Jadi itulah tadi pengalaman kuliah saya. Mungkin nanti di vlog selanjutnya kita mungkin ada saran dari teman-teman yang mau bahas apa. Rencana saya vlog yang tentang kuliah mau dibagi 3 sesi. Tadi sesi yang pertama kemarin pertama masuk kuliah, sesi yang kedua ini tentang pengalaman kuliah, yang ketiga ini mungkin di akhir kuliah saat saya menyelesaikan tugas-tugas akhir. Yang itu banyak sekali pengalaman untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah atau yang sudah mau menyelesaikan skripsi. Bisa langsung tunggu vlog saya. Mungkin kadang saya tidak terjadwal vlog kapan mau saya vlog, kalau tidak ya tidak. Mungkin kayak sekarang kan jarak 2 hari, mungkin kapan mau lah. Mungkin besok kalau rajin besok, kalau enggak ya besoknya lagi, kalau enggak pun besoknya lagi, besok lagi. Jadi tunggu aja. Atau kalau mau nge-share atau berbagi info tentang pengalaman kuliah bisa di kolom komentar. Nanti kalau memang ada yang menyedihkan atau yang lucu akan saya bacakan. Saya ceritakan ulang dari pengalaman yang kawan-kawan kasih ke saya. Jadi sekian dulu vlog-vlogan saya. Kembali saya ingatkan, tidak perlu kalian subscribe, karena vlog ini ya untuk disimpan aja pengalaman. Siapa tahu kita tua nanti lupa atau macam mana, kita tidak tahu. Setidaknya kita punya rekaman digital tentang pengalaman hidup ya. Memang tak bisa merekam semua, tapi setidaknya bisa mengingat poin-poin yang bisa kita anggap tak bisa kita lupakan, seperti itu. Jadi sekian dulu guys. Guys biasa kali guys. Jadi sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di vlog yang berikutnya. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin kawan-kawan tanya kok vlognya tak jelas. Saya memang gini lah, saya vlog ini untuk disimpan di sini aja, di YouTube aja saya simpan, supaya nanti entah anak-anak saya tidak tahu. Kebetulan saya belum punya anak kan, jadi siapa tahu nanti saat saya lihat, oh ini bapaknya nih, gitu. Jadi ya guys, sekian dulu vlog kita sekarang nih, hari ini, vlog yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.